Di antara furu' dari kaidah ini, al-ijtihad la yanqadu bil ijtihad. Ijtihad tak bisa dibatalkan dengan datangnya ijtihad yang baru. Di antara furuknya adalah lau khala'a zaujatahu salasan. Apabila seorang menghuluk istrinya 3 kali huluk. Bayar aku sekian, jatuh talak kau. Iya, kata lakinya. 3 kali dibikinnya begitu, nikah lagi. Kan nggak boleh rujuk. Tebus talak tak bisa rujuk. Nah, itulah bedanya dengan talak. Kalau talak itu bain sugro. Kalau talak itu talak raj'i, talak 1 itu talak raj'i, talak 2 talak raj'i, talak 3 bain kubro. Jadi kalau huluk, walaupun sekali huluk tuh, ini yang pertama kali dia huluk istrinya, ditebus talaknya, itu tak boleh rujuk, udah talaknya bain. Cuman dia sugro. Nah, tebus talak tuh bain, arti bain tak ada hak rujuk, nggak bisa rujuk lagi suami, karena dibayar talaknya. Kasih aku sekian, jatuh talak kau. Dibayar sama istrinya, jatuh. Huluknya sah, tapi tak bisa rujuk. Kenapa tak bisa rujuk? Karena bainnya, karena talaknya sudah talak bain. Cuman masih bisa nikah baru. Ya. Nikah baru tidak perlu pakai muhalil. Tak pala pakai Cina buta muhalil. Ya udah nikah aja. Apalagi ini yang mau menikahinya adalah suaminya, mantan. Tak pala pakai idah. Hari ini dihuluk, sore, pagi dihuluk, sore nikah bisa. Jadi kalau orang lain yang mau menikahinya, ya pakai idah lah. Walaupun huluk, beridah. Perempuan itu tak boleh langsung nikah sama yang lain. Tapi kalau sama mantan suaminya sendiri, boleh. Nggak ada idahnya. Jadi kalau mau sama balik, ya nikah. Perlu nikah sama yang lain? Nggak usah, langsung aja nikah. Karena ini bainnya sugro. Rujuk tak bisa, tapi nikah baru tanpa harus menikah dulu si istri ke laki-laki lain, bisa. Langsung dia saja. Itulah bedanya sama bain kubro. Kalau bain kubro, itu setelah ditalak 3 oleh suaminya, rujuk tak bisa. Nikah langsung pun tak bisa. Nunggulah istrinya nikah dulu sama yang lain. Dan bukan cuma menikah, wajib mereka bersempatlah campur lah ya sama istri. Setelah itu kalaupun ditalak suaminya, kalau tak ditalak suami yang kedua nih, ya udah nunggulah sampai ditalak atau nunggu mati lakinya. Baru dia bisa menikah dengan mantan istri yang talak 3 itu. Nah, jadi panjang ceritanya, maka disebut kubro. Besar. Kenapa besar? Karena melibatkan pihak ketiga dalam muhalil. Lebih sulit urusannya. Jadi kalau bain sugro, dikatakan bain tak bisa rujuk. Tapi kalau mau sama balik, urusannya tak seberat kayak yang kubro. Ringan. Karena nggak melibatkan pihak ketiga. Cukup nulang nikah aja lagi. Nah, itu kalau tebus talak. Jadi tebus talak ini bain sugro. Sama kayak talak 1. Tapi tidak rujuk-rujuk. Habis idah baru nak sama. Nah itu tak bisa lagi. Ini bain sugro juga. Talaknya jadi bain sehubungan karena habis idah. Jadi rujuk tak bisa lagi. Tapi nikah baru bisa nggak? Bisa. Mesti nikah sama yang lain? Enggak. Nah, itu bain sugro juga itu namanya. Nah, seperti tebus talak ini juga lah bain sugro.
Jadi udah di hulu, nak sama balik, nikah lagi. Hulu lagi. Habis itu nikah lagi. Sampai 3 kali hulu. Tapi nikah lagi, solusinya nikah. Asal hulu nikah, nggak bisa hulu rujuk, nggak bisa. Hulu nikah, hulu lagi nikah, hulu lagi nikah. 3 kali hulu. Summa kemudian setelah 3 kali hulu, tazawwajahar rabi'ah bila muhallilin. Lalu dia nikahi lagi si mantan istrinya yang hulu 3 kali itu, dinikahi untuk yang keempat kalinya. Padahal tidak ada muhallil. Tak sampai dia menikah sama laki-laki lain. Nah, langsung aja nikah yang keempat. Li'tiqadihi, karena dia berkeyakinan annal khal'a faskhun la tolakun. Nah, karena sesungguhnya hulu menurut keyakinan dia itu pasah, bukan tolak. Nomor 2 di bawah. Nomor 2 apa nomor 2? Nomor 3. Nomor 3 di bawah. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, yaqulu adalah ia mengatakan annal khal'a, tolak khulu itu sama kayak tolak, bukan pasah. Jadi ini pendapat nih. Pendapat yang pertama, khulu itu pasah. Kalau pasah bilangan tolak tidak jadi. Tapi kalau khulu itu sama dengan tolak berarti jatuh talaknya. Kalau udah 3 kali khulu berarti 3 kali talak. Mana bisa nikah yang keempat? Muhallil dulu lah. Oh, waktu itu dia berkeyakinan, waktu nikah yang keempat dia berkeyakinan, khulu ini kan pasah nih. Kalau khulu pasah berarti bilangan tolak belum dihitung, berarti belum ada 1 kali tolak pun. Nah, kalau begitu bolehlah nikah yang keempat. Orang bukan talak deh. Itulah keyakinan dia, dibikinnya lah. Dibikinnya. Kemudian setelah menikah yang keempat tuh, dengan keyakinan bahwa khulu itu sama dengan pasah, bukan khulu sama dengan tolak. Setelah nikah yang keempat, taghayyara ijtihad, berubah ijtihadnya. Kalau yang lalu ijtihad dia khulu sama dengan pasah, berarti boleh menikah yang keempat tanpa harus muhallil. Setelah nikah jadi istri yang keempat kali nikah, berubah keyakinan dia, berubah ijtihadnya bahwa khulu itu sama dengan tolak. Pertanyaannya, apakah itu membatalkan nikah yang keempat ini? Ketika nikah yang keempat dia berijtihad bahwa itu fasah. Setelah nikah berubah pula ijtihadnya. Hulu itu sama dengan talak. Apakah ketika berubah ijtihadnya membatalkan ijtihad yang pertama bahwa hulu itu sama dengan fasah? Nah, kaidah tadi lah berlaku ala ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad yang sekarang tidak membatalkan ijtihad yang lalu. Berarti macam mana pernikahan dia yang keempat ini? Nah, katanya wa huwa baqin ma'aha bidzalikan nikahi. Dan dia yang merubah ijtihadnya itu kekal, tetap ma'aha, bersamanya. Bersama siapa ini? Bersama dengan istrinya yang sudah dinikahi yang keempat kalinya tanpa muhallil, masih tetap bersamanya bidzalikan nikah, dengan pernikahan itu. Pernikahan yang mana? Pernikahan yang keempat tanpa muhallil. Nah, kalau pakai muhallil nggak ada masalah. Mau pasah, mau hulu itu sama dengan pasah, ya nggak apa-apa. Nggak usah pakai muhallil pun sah kalau pasah, kan itu. Kalau hulu itu sama dengan tolak, toh udah ada muhallilnya. Berarti kalau sudah muhallil, nikah yang keempat ini ada muhallilnya, ya nggak ada masalah.
Ini jadi masalah, dia tidak ada muhalil. Nah, waktu menikah yang keempat nggak pakai muhalil, berarti apabila khulu itu sama dengan tolak, bolehkah dia nikah yang keempat tanpa muhalil? Boleh. Tanpa muhalil boleh nggak dia menikah yang keempat tuh? Nggak boleh, karena khulu 3 kali sama dengan tolak 3 kali. Kan tadi lau khola'a salasan, kan gitu. Kalau seorang menghulu istrinya sebanyak 3 kali khulu. Kalau khulu sama dengan tolak, berarti khulu itu berarti talak 3 bain kubro. Tak boleh dia nikah lagi yang keempat apabila tanpa muhalil. Sudah talak 3, mana bisa nikah tanpa muhalil. Itu kalau khulu sama dengan tolak. Tapi kalau khulu sama dengan fasah, boleh nggak nikah yang keempat tanpa ada muhalil? Boleh. Nah, sekarang kan masalahnya ijtihad dia berubah. Semula dia berkeyakinan dengan ijtihadnya bahwa khulu sama dengan fasah. Kalau gitu nikah yang keempat sah tanpa muhalil. Karena nggak ada bilangan tolak, itu fasah saja. Fasah itu pisah aja gitu. Dengan sudah terjadi khulu. Khulu ini ada yang berpendapat ulama bukan talak, fasah. Nah, kalau dia fasah, sebetulnya cukup nikah lagi tanpa harus pakai muhalil, boleh. Andai bahkan 3 kali di khulu sekalipun, dengan 3 kali dia menikah, sampai 3 kali khulu, nah 4 kali lah dia menikah kan? 1 kali khulu nikah, 2 kali khulu menikah yang kedua, 3 kali khulu menikah yang keempat. Inilah yang dibikin dia. Sah apa enggak? Menurut pendapat yang mengatakan khulu adalah fasah, sah nikah yang keempat tanpa muhalil. Tapi kalau menurut pendapat yang mengatakan khulu itu sama dengan tolak, berarti talak 1, talak 2, talak 3. Kan 3 kali dia khulu. Nah, 3 kali khulu, maka pada kali nikah yang keempat tidak sah kecuali jika dia ada muhalilnya. Ya semula nih dia berkeyakinan khulu sama dengan fasah, maka dia nikah yang keempat. Setelah nikah yang keempat nih langgeng pula lah, tak ada lagi khulu, tak ada, bagus rumah tangganya, tiba-tiba berubah dia ijtihadnya. Aku kok lebih cenderung pendapat yang mengatakan khulu sama dengan tolak lah. Kayak mana lah ini? Berarti kan berubah ijtihadku. Kalau dululah aku berkeyakinan khulu sama dengan tolak, mesti pakai muhalil. Aku tipu hari tidak pakai muhalil. Jadi sekarang kayak mana nikahku ini? Sah nggak ini? Karena aku berubah ijtihad. Jawabnya, nikah yang tempo hari dinyatakan sah. Sehingga saat ini walaupun sudah berubah ijtihadnya bahwa khulu sama dengan tolak, maka pernikahannya tetap bersama dengan istrinya. Enggak pala harus dia pisahkan sama istri. Sudah tetap istri. Kenapa? Yang jadi ukuran nikah yang lalu itu sah karena dia berkeyakinan bahwa khulu sama dengan fasah. Ketika berubah akidah keyakinan dia atau ijtihad dia, ijtihad yang baru ini tidak membatalkan ijtihad yang lama. Tapi untuk ke depan kan dia sudah berubah. Kalau terjadi khulu lagi seperti tadi kasusnya, ya nggak bisa kayak yang lalu. Nah, jangan cari enak-enaknya. Tiba jatuh khulu yang ketiga lagi kayak yang lalu, lah aku pasah aja lah, nggak tolak lah. Itu mau cari enak-enaknya. Nah, ini kan perkara ijtihad. Ya ijtihad itu macam mana rasa batin kita waktu itu, macam mana cenderungnya hati kita. Lebih cenderung ke khulu sama dengan pasah atau khulu sama dengan tolak. Jadi jangan ijtihad itu dipaksakan. Sebetulnya hati nurani dia lebih cenderung khulu itu sama dengan tolak. Tapi biar supaya aku bisa nikah yang keempat, aku ikut pendapat yang inilah. Janganlah pula begitu. Jangan begitu. Dalam dia bertaklid yang ijtihad dia itu harus bagaimana suara hati dia. Kuat cenderung kemana? Khulu pasah apa khulu nikah? Apa khulu talak? Khulu sebetulnya talak. Tapi biar bak bisa
aku ikut aja lah. Nah, itu namanya bukan ijtihad, itu ikut cari-cari yang enak-enak itu. Fasik itu kalau kita cari yang enak-enak dalam mengamalkan fikih, itu ikut pendapat yang enak-enak, nggak boleh. Kalaupun kita ikut itu karena memang ijtihad kita itu yang kuat, sehingga kita ikut pendapat yang itu, bukan karena mau cari enaknya. Nah, bukan. Karena memang dalam hati kita lebih cenderung kita ikut pendapat yang mengatakan itu, sehingga kita bikinlah macam mana yang kuatnya di hati kita itu, bukan macam mana yang enaknya di hati awak. Nah, kalau cari enaknya, payahlah. Beragama ini bukan cari enak, cari benar. Jadi menurut kita kayaknya itu lebih, bukan kita salahkan yang ini, tapi kayaknya itu lebih kuat kecenderungan hatiku. Kita ikutlah itu. Belakangan ternyata ijtihadnya berubah setelah dibaca-bacanya, dicarinya dalil-dalil dan seterusnya. Kayaknya lebih cenderung, aku bilang dulu sama dengan talak lah aku rasa. Kayak mana kalau aku bikin ini, apakah berarti nikahku yang lama itu batal? Sehingga aku harus berpisah sama istriku yang nikah tempoh hari itu? Jawabnya enggak. Kenapa? Yang lalu ijtihad enggak? Ijtihad. Sekarang ijtihad enggak? Ijtihad. Ijtihad yang lalu tak bisa dibatalkan dengan datangnya ijtihad yang baru. Ya, nikahnya terus langgeng. Ghazali, berkatalah Imam Ghazali, inna hukma hakimin bisihhatihi lam tajib alaihi mufaraqatuha. Atau in hakama hakimun. Nah, gitu lebih pas ya. Jika telah menetapkan hukum seorang hakim dengan menyatakan nikahnya sah tanpa muhalil, nikah yang keempat itu tanpa muhalil, lam tajib alaihi mufaraqatuha, tidak wajib atasnya si laki-laki itu mufaraqah, berpisah dengan istrinya, enggak. Karena apalagi sudah punya kekuatan hukum, bukan kekuatan hukum dari hasil ijtihadnya saja, tapi sudah punya kekuatan hukum dengan ketetapan hakim di pengadilan. Nah, ya udah, tak usah lagi dipisah. Walaupun belakangan dia berubah ijtihadnya. Wa in taghayyara ijtihadu, walaupun berubah ijtihad si suami tadi itu, si laki-laki itu, tetap ketetapan di pengadilan oleh hakim itu punya kekuatan hukum, sehingga nggak bisa dibatalkan itu dengan ijtihadnya si orang yang nikah keempat itu. Jadi tetap nikahnya sah walaupun ijtihadnya berubah. Ini kata Imam Ghazali ya. Lima yalzimu fi faraqiha min taghayyuri hukmi hakimin fil mujtahadat. Karena kalau seandainya dengan berubah ijtihadnya wajib dipisah mereka, ketika itu lima yalzim, karena apa yang lazim pada memisahkannya dari terjadi perubahan hukum yang ditetapkan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad. Padahal sesuatu ketetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh hakim di pengadilan terhadap masalah ijtihad itu tidak bisa berubah. Nggak bisa berubah dia. Jadi kalau wajib dipisah, akibatnya ketetapan dari hukum yang ditetapkan oleh hakim terhadap masalah ijtihad itu akan mengalami perubahan. Padahal ketetapan hakim itu tidak boleh mengalami perubahan. Nah, jadi al-ijtihad la yuqadu bil ijtihad. Bisa paham ini ya? Nah, coba tamrin. Enggak ngantuk ya? Oh, enggak. Walaupun enggak bisa baca kitab Arab, tapi kan isinya paham. Nah, jadi ada yang, Ustaz, malam Selasa lepas Ustaz ada pengajiannya. Pakai kitab Arab apa pakai kitab Melayu Ustaz? Kitab Arab. Oh, awak nggak pandai kitab Arab. Ya nggak apa-apa, menjelaskannya nggak pakai bahasa Arab, pakai Indonesia. Jadi nggak pandai kitab Arab, penjelasannya aja. Apalagi kalau penjelasannya itu dicatat, wih lebih mantap.
Tapi kalau Mas Said nggak usah dicatat, karena anak mahasiswa pun kalah kita bikin. Nah, mahasiswa dicatat, awang nggak usah dicatat, dapat kan halal anak mahasiswa itu. Oh direkam, oh iya iya iya. Nggak kebanyakan memorinya itu. Masukkan please ya. Ah ya, salah. 10:30. Sikit lagi lah. Qala, ia berkata, masih Imam Ghazali ya. Wa illam yahkum hakimun fafihi taraddudun. Nah, tadi kan kalau hakim sudah memutuskan keputusannya. Sekarang, dan jika tidak dihukumi oleh hakim, tidak ditetapkan sebagai satu ketetapan hukum oleh hakim, fafihi taraddud, maka padanya terjadi keguncangan. Khilafnya itu tetap berlaku, keguncangan dia, taraddud, bolak-balik gitu. Jadi macam mana ini kalau begini nih? Kalau udah ditetapkan hakim, oke, punya ketetapan hukum di pengadilan kan hakim. Adalah itulah, berubah pun nanti ijtihadnya itu tidak sampai merubah ketetapan hakim, sehingga nggak perlu dibatalkan nikah yang lama, nggak perlu dipisah mereka itu. Tapi seandainya hakim belum menetapkan ketetapan hukum apapun, fafihi taraddud, berarti di dalamnya terjadi keguncangan antara ini pasah apa tolak. Wal mukhtar, kalau beginilah posisinya, hakim belum memutuskan ketetapan hukum apapun, maka kalau seperti ini kondisinya, yang dipilih pendapatnya wujubul mufaraqah. Itulah ihtiyat. Wal mukhtar itu ihtiyatnya, untuk lebih hati-hati, wajib dipisah. Berarti itu menurut pendapat yang mengatakan khulu sama dengan tolak. Berarti nikah yang lama itu dihukumkan tidak sah. Berarti nikah yang keempat itu enggak sah. Karena enggak sah, wajib pisah mereka sekarang. Nah. Mukhtar, ya, yang dipilih. Berarti kan kalau namanya kita milih kan milih yang ikhtilat, milih yang lebih berat. Lima yalzimu, karena lazim fi imsakiha, kalau tetap bertahan bersama dengan istri dari pernikahan yang keempat setelah huluk-huluk 3 kali itu, lazim dari bersama dengannya, menetap bersamanya, imsak bersama istri itu, perempuan itu, melazimi apa? Minal wat'il harami ala mu'taqidih. Itu mengakibatkan terjadi wati yang haram. Berarti zina ya? Kok begitu? Ala mu'taqidih, sesuai dengan keyakinan dia yang sekarang. Kan sekarang dia berkeyakinan bahwa talak itu sama dengan hulu itu sama dengan talak. Kalau udah 3 kali talak mana boleh nikah yang keempat tanpa muhallil. Berarti haramlah sesuai dengan keyakinan dia. Nah, kalau haram sesuai dengan keyakinannya, maka wajib mereka itu talak, pisah, nggak boleh sama layaknya suami istri. Nah, itu pendapat yang mukhtar, yang dipilih ihtiyat jika belum punya kekuatan tetap pada pengadilan, masih taraddud di pengadilan. Tapi kalau sudah hakim menetapkan, terus itulah ketetapan hukum. Andai ijtihad yang bersangkutan berubah sekalipun, ini tidak, ijtihad yang berubah tidak membatalkan ijtihad yang lama, karena sudah punya kekuatan hukum dengan ditetapkan oleh hakim. Jadi kalau belum, maka yang sogianya diamalkan adalah pendapat yang mengatakan ini talak, sehingga oleh karena itu harus dipisah, karena nikah yang lama dihukumkan tidak sah. Akibatnya kalau mereka bersama terus, menjadi haram mereka berhubungan suami istri, karena itu sudah menjadi keyakinan dia, terjadi perubahan bahwa khulu sama dengan talak. Itu pendapat Imam Ghazali begitu. Tapi kalau yang di atas
Kayaknya enggak gitu. Pokoknya mau ada ketetapan hakim di pengadilan atau tidak, yang pasti dengan kaidah al-ijtihad, la yuqadu bil ijtihad, dengan sendirinya pernikahan yang lama tidak batal. Di Imam Ghazali pakai lagi apa? Mengkaitkan ke keputusan hakim. Nah, karena memang gini, kalau terjadi perbedaan, itu penyelesaiannya di hakim. Apa yang diputuskan oleh hakim itu jadi ketetapan hukum di tempat itu, di wilayah itu, nggak bisa diganggu. Kalau terjadi perbedaan, apalagi menyangkut antara hak dengan hak. Ini punya hak dengan bukti-bukti yang ada. Ini juga merasa punya hak dengan bukti-bukti yang ada. Kalau nggak ada wasitnya, kacau nggak ini? Kalau nggak ada wasitnya, kan kacau kan? Maka harus pakai wasit. Wasitnya siapa? Hakim di pengadilan. Setelah punya kekuatan tetap di pengadilan, dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada, hakim berkesimpulan ini seperti ini, dengan catatan hakimnya betul-betul adil lah ya. Tidak karena ada pesan-pesan atau apalagi ada pelicin-pelicinnya. Nah, itu jadi kekuatan hukum yang tetap. Jadi kita nggak boleh lagi menyalahi hukum itu. Nah, walaupun ijtihad kita berbeda dengan itu. Nah, itu seperti itu. Jadi sudah jadi kekuatan hukum dia dengan diputuskan di pengadilan. Beda segini aja. Mudah-mudahan yang kita kaji insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin.